Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi kolaborasi. Anda bisa tebak-tebak siapa pribadi yang saya ajak kolaborasi pada hari ini. Saya sedang bermain di luar zona nyaman. Biasanya saya mengundang pastor. Nah, sekarang bukan pastor. Seorang pribadi yang seorang influencer dan juga seorang dokter juga. Kalau Anda buka-buka Instagramnya, ternyata pribadi yang saya undang ini luar biasa. Suaranya bagus, ikut bergabung dalam Gema Stovia Nusantara, paduan suara yang luar biasa terkenal. Punya klinik di Jogja dengan nama Klinik Intan Jogja. Lalu juga seorang penulis buku. Buku ya sudah kemana-mana, judulnya Jejak Langkah. Baik saudara-saudaraku terkasih, tanpa menunggu lama-lama lagi, saya panggilkan Dr. Jody. Halo dok, apa kabar dok? Kabar baik, Romo, gimana kabar? Sehat? Sehat selalu dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, seperti kolaborasi saya sebelumnya, itu saya selalu nggak kenal sama orang yang saya ajak kolaborasi. Jadi kalau kita berkenalan ini itu pure, nggak pakai drama-drama. Dr. Jody, dipanggilnya Dr. Jody Wisnu atau Jody, boleh. Dr. Jody. Oke, Ya, Dr. bisa panggil saya Dr. Jody. Ya, Dr. Jody ini kalau ibu bapak masih ingat beberapa bulan yang lalu pernah viral di WhatsApp grupnya emak-emak yang sedang memberikan sebuah edukasi tentang COVID, kesadaran COVID di kalangan biara dan rohaniwan ya. Dr. Jody bisa memperkenalkan diri tentang dokter, silakan dok. Baik, terima kasih Romo. Nama saya Jody Wisnu. Oke, saya domisili ada di Yogyakarta. Saya dulu tinggal di Jakarta selama lebih kurang 10 tahun waktu pendidikan S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Kemudian saya melanjutkan studi untuk S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan sampai sekarang masih ada di Jogja. Saya adalah sebagai seorang public health professional, jadi atau orang bilang public health consultant, jadi memang lebih banyak mengurusi masalah-masalah kesehatan masyarakat dan terutama saat ini kita memang sedang dilanda pandemi COVID-19 dan waktu itu memang tadi Romo sudah sempat menyampaikan waktu itu ada membuat sebuah video yang viral di kalangan para biarawan-biarawati dan juga para rohaniwan. Bukan untuk menyindir, tetapi lebih ke arah memang untuk mengajak bersama-sama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena bagaimanapun di dalam adaptasi kebiasaan baru, itu memang kita dihadapkan pada sesuatu yang mau seperti dulu lagi, tetapi dengan protokol kesehatan yang memang ketat. Dan waktu itu video itu memang beredar lebih ke arah untuk memberikan kesadaran kembali buat mereka yang menjadi pelayan dalam arti kata pelayan Tuhan di situ. Supaya tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memproteksi diri, karena kalau kita terproteksi, maka masyarakat atau lingkungan kita, biara komunitas juga akan terproteksi. Gitu, Romo. Luar biasa. Sampai mama saya tuh tanya, itu siapa? Keren amat seperti artis Korea katanya. Kalau keseharian dokter gimana nih? Karena kalau saya stalking di Instagramnya, kemarin baru dari Solo, betul? Kemudian langsung sekarang pindah ke Surabaya. Kalau ya, ibu bapak tahu Romo Yosef itu sibuk, ini ada yang lebih sibuk lagi ternyata. Keseharian dokter gimana sih dok? Tinggalnya di mana sebetulnya? Lalu aktivitasnya sehari-hari itu apa? Selain memberikan edukasi. Pagi hari saya beraktivitas karena sedang menyelesaikan studi Romo ya, mohon doanya karena tahun depan harapan semoga bisa selesai. Saya sedang studi doktor dan studi saya tentang peranan filantropi kesehatan pada karya karitatif Gereja Katolik. Jadi bagaimana ini bisa mengelaborasi untuk memaksimalkan karya spiritualitas pelayanan, dan studi saya dilakukan di Yogyakarta. Saya tinggal di Jogja, kebetulan juga membantu sebagai dosen mitra di Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kemudian masih aktif untuk dalam hal edukasi juga. Kemudian karena kita di public health, jadi otomatis sekarang COVID ini kan menjadi sorotan ya. Jadi kesehatan masyarakat kan sangat menjadi sorotan ini. Kemudian masih menulis juga. Jadi sekarang memang masih mengurusi segala macam hal dari pagi sampai siang. Karena sore hari sampai malam saya masih praktek. Jadi istilahnya kalau
masih cocok lah kalau Romo panggil saya sebagai seorang dokter karena saya masih aktif praktek memegang pasien sampai sekarang. Jadi istilahnya karya pelayanan yang kita berikan sore sampai malam dan pagi sampai siang adalah karya akademik yang saya lakukan aktivitas itu. Masih menjadi konsultan kesehatan masyarakat juga, konsultan public health karena S2 saya tentang health marketing, jadi tentang bisnis dalam bidang kesehatan, mengikuti kode etik kedokteran kesehatan. Jadi itu kemarin ada di Solo karena salah satu klien kita ada di Solo, kemudian hari ini di Surabaya juga berhubungan dengan health marketing, jadi salah satu klien kita di Surabaya. Jadi ya sebagai public health profesional, sebagai dokter yang masih praktik juga sampai sekarang. Luar biasa. Bukannya luar biasa, tapi kalau kita stalking lagi Instagramnya, ini Dr. Jody salah satu dokter atau penggiat olahraga, badannya bagus. Kalau Dr. Jody ini, dia kelihatan sekali dia punya concern terhadap kesehatan tubuhnya. Nah, lalu juga soal humaniora seperti paduan suara, itu gimana tuh sela-sela waktu bisa ngaturnya itu? Oke, karena dulu saya lama di Jakarta, Romo ya. Saya sering nyanyi di Katedral Jakarta. Well, saya kangen sama Jakarta. Kapan-kapan kalau bisa nyanyi bersama dengan Romo Yosef, ya, pasti akan menarik ya Romo ya. Ajarin saya dong. Teman-teman. Teman-teman di Jakarta, kemudian masih aktif juga kalau ada aktivitas yang di Jakarta. Yaitu lebih ke arah memang, I'm a professional singer, jadi memang bernyanyi dan sebagainya lebih ke arah profesional. Kemudian untuk olahraga, karena olahraga jadi lifestyle ya Romo ya. Jadi hidup sehat itu bukan goal sebetulnya, itu adalah lifestyle. Jadi kalau lifestyle itu ibarat kita makan. Kalau kita nggak makan, ya nggak bisa beraktivitas. Kalau kita nggak berolahraga, maka kayaknya kurang lengkap. Itu karena itu sangat penting karena dengan ya mensana in corpore sano itu semboyan yang sudah sangat lama. Saya juga tergelitik untuk membuat suatu video untuk para biarawan-biarawati dan rohaniwan yang banyak makan nggak pernah olahraga gitu. Karena seringkali umat itu kan sayang ya. Jadi umat itu datang juga kadang-kadang membawa makanan yang enak, tapi kadang-kadang umat itu juga nakal gitu loh. Gimana Romo ini bisa senang dengan makanan yang enak? Tapi kadang-kadang, wah ya lihat makanan enak otomatis kan semua akan dimakan. Nah, sehingga pengen rasanya hidup sehat sampai usia lanjut. Di mana itu harus dilakukan dari saat ini. Kondisi COVID sekarang itu bukan alasan buat kita melakukan olahraga dan yang lain-lain. Itu sudah menjadi suatu mindset yang dilakukan sebelum COVID. Jadi dengan adanya COVID sekarang ini lebih ke arah ya protokol kesehatan, 5M dan yang lainnya. Tapi olahraga sudah lama sudah harus dijalankan. Dan setelah nanti COVID berakhir, olahraga pun harus tetap jalan. Gitu. Itu Romo. Hari ini berarti belum olahraga dong? Karena baru landing. Bagus Romo. Betul sekali. Karena baru landing ya tadi pesawat jam 8 pagi, jadi kita bangun juga pagi banget. Terus ini jadi meeting, ini sela-sela meeting sampai jam 1, nanti sore lanjut meeting. Semoga nanti sore bisa berolahraga. Betul. Hari ini saya juga belum olahraga. Kebetulan puji Tuhan saya selama COVID saya concern pada olahraga karena capek betul-betul ngajar. Betul. Saya berpikir kalau saya nggak selalu sibuk sama mengajar, saya nggak adil dengan tubuh saya, dengan badan saya juga. Percuma nanti kalau tuanya sakit kan juga sia-sia semua. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin Anda bingung. Romo Yosef kan channelnya Bible Learning with Father Joseph. Sebuah edukasi di media sosial soal kitab suci. Nah, sekarang kok ngundang seorang dokter disuruh berbicara soal COVID. Jangan salah ibu bapak, saudara-saudara, di dalam kitab suci, misalnya kalau kita baca seperti di Amsal bab 17 ayat 22. Di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebagaimana kita tahu dalam menghadapi COVID, menjaga imun tubuh, mindset harus positif. Hati juga harus positif. Terlalu khawatir berlebihan juga nggak baik. Atau ceroboh, sembrono juga tidak baik. Yang penting menjaga mindset hati yang gembira. Maka dari itu di tempat tinggal saya di Samadhi itu ada namanya begitu frater-frater banyak sekali karena COVID-20 waktu itu tahun lalu dok. Kami para Romo itu berjuang mengadakan opera komedi Samadhi. Sebetulnya itu untuk menghibur mereka. Kami Romo-Romo yang gak lucu dipaksa buat melucu. Yang bukan penyanyi dipaksa untuk nyanyi. Untuk menghibur mereka. Hasilnya mereka sehat, mereka semuanya sekarang sudah sembuh. Nah, kemudian juga di surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, di situ dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana roh itu diberikan oleh Allah kepadamu, tubuhmu bukan milikmu sendiri. Nah, dari dua ayat ini kita bisa belajar bahwa
Yang namanya jaga kesehatan, merawat tubuh, concern pada kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain, ternyata bukan soal kita takut sakit, bukan soal kita takut kena corona, tetapi bisa dikatakan bagian dari iman kita. Kalau kita sebagai orang beriman, cuman kita jaga protokol gara-gara takut, atau lebih parahnya takut didenda oleh pemerintah misalnya, takut ditangkap polisi karena nggak pakai masker, itu mungkin level paling bawah. Nah, dengan kitab suci kita bisa melihat ternyata sebagai orang beriman, menjaga kesehatan, menjaga tubuh, termasuk menjaga protokol kesehatan adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Nah, berkaitan dengan itu, Dr. Jody bisa cerita nih tentang COVID. Jujur dok, saya punya WhatsApp grup teman-teman SMA, di mana mereka keluarga muda, udah punya anak 1 atau 2. Itu setiap pagi dok, kalau saya buka, WhatsApp grupnya tuh ratusan. Isinya yaitu COVID, vaksin. Jadi emak-emak teman SMA saya tuh khawatir banget soal COVID. Apalagi kalau kita lihat sekarang angka yang hari ini ya, per bulan Juni ini naik lagi nih. Di mana-mana naik lagi, banyak kota-kota yang jadi warna merah. Nah, pertanyaan saya buat dokter, gimana sih pergerakan angka COVID di Indonesia sekarang ini dok, di bulan Juni 2021? Jadi per kemarin itu, ya, jadi dari pemerintah selalu mengeluarkan data yang paling akurat setiap sore hari ya. Lalu kemarin itu ada catatan bahwa Indonesia tuh angkanya per hari itu kemarin ini 8.100 per hari, tinggi sekali. Angka COVID-nya sekarang sudah menembus 1,9 juta dan angka kematian itu terus bertambah. Gitu. Saya melihat angkanya naik kalau seandainya mereka ada kegiatan-kegiatan libur besar itu sepertinya kan pada kumpul ya. Makanya 5M kan selalu diterapkan. Gitulah. Kemudian salah satu dari 5M itu kan adalah menghindari kerumunan juga, gitu kan. Sebetulnya salah satunya juga menghindari meminimalisir mobilitas supaya nggak terlalu banyak pergi. Tapi memang yang terjadi adalah orang juga terlena karena dengan kondisi yang sekarang ini. Orang sudah di lockdown di rumah, WFH dan sebagainya, kerjanya di rumah, sekolahnya di rumah, gitu. Tapi weekendnya diajak papa mamanya pergi di luar, makan di luar. Jadi kondisi-kondisi kelemahan-kelemahan itu yang sudah membuat akhirnya angkanya pasti otomatis akan cenderung meningkat. Baru-baru ini Romo, saya bukan orang yang tidak percaya dengan yang namanya teknologi pemeriksaan yang terbaru. Saya bukan tipe begitu. Saya mendukung setiap kali pemeriksaan terbaru, sesuai pemeriksaan itu adalah sesuai dengan penelitian yang memang sangat akurat. Gitu. Tapi kadang-kadang ada suatu penelitian itu kemudian mempersilahkan orang untuk pergi dengan sangat mudah, dengan pemeriksaan yang mudah juga, dengan harga yang rendah. Dengan demikian, bukan apa Romo, maksud saya begini, itu seolah seperti memperbolehkan orang untuk pergi dengan mudah. Gitu. Dulu orang harus rapid antigen, orang mesti PCR, waduh tiket pesawat 400.000, rapid antigen 200.000. Masih mikir-mikir deh, kalau gitu jangan pergi-pergi dulu. Sekarang ada kemudahan-kemudahan supaya orang perginya bisa lebih mudah. Tapi akhirnya bukan masalah itu tesnya akurat atau tidak. Orang jadi mudah untuk pergi. Yuk sekarang kita ke Bali. Yuk jalan-jalan. Nah, ke Bali kan biasanya reuni. Mending kalau keluarga, papa, mama, anak pergi ke Bali, kemudian stay di hotel dan diem. Tapi yang sering kali terjadi adalah rame-rame. Satu komplek ke bawah jalan-jalan ke Bali, makan, masker dibuka, ngobrol. Orang Indonesia kan emang khas sekali, kita tuh kebersamaannya sangat tinggi, Romo. Jadi kalau ketemu udah ngobrol ya, saya nggak mau ngomong gosip, ketemu ngobrol dan yang lain-lain gitu kan. Tapi akhirnya interaksi ini, dan COVID ini kan baru ulang tahun ke-1. Jadi penelitian masih terus berjalan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, mengatakan, wah ini pemerintah Indonesia tidak seperti pemerintah luar, nggak bisa. Tidak ada cara yang lain yang lebih baik dengan mendukung program pemerintah, mengikuti dengan segala macam cara untuk mengantisipasi. Bagaimanapun kita sebagai orang Kristiani mengatakan ya antisipasi adalah proses penyempurnaan dari iman kita. Dengan demikian bukan hanya supaya saya nggak ketularan, tapi supaya dengan saya sehat, sekitar saya pun juga akan sehat. Itu yang jadi masalahnya sekarang ini. Dengan kondisi angkanya naik, ya otomatis banyak yang kena.
Sekarang ini juga menarik, koran hari ini mengatakan bahwa salah satu daerah di area Jawa Timur memang membutuhkan pendekatan dari pemuka agama. Karena ada banyak masyarakat yang tidak percaya. Masih sampai sekarang ada yang nggak percaya. Jadi saya prinsipnya waktu itu saya bilang begini, boleh Anda nggak percaya COVID, it's up to you. Kata-katanya mau seperti apa. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan bagaimana sebuah infeksi, seolah-olah seperti infeksi pneumonia virus, bakteri, tapi terjadinya fenomenanya ini kok tidak match dengan pemeriksaan fenomena bakteri. Jadi penyakit apa? Mau bilang penyakit apa? Intinya di penyakit yang sangat baru dengan pemeriksaan yang memang baru. Gitu. Dan semuanya seluruh dunia sedang struggling untuk ini. Kita lihat beberapa negara mulai lockdown lagi. Ya, Indonesia waktu itu udah lockdown, habis itu supaya ekonomi maju, wah dibuka lagi. Tapi akhirnya keterlenaan itu Romo yang membuat jadi itu gampang sekali naik sekali. Baik, kalau kita lihat dok, sebetulnya orang itu ada begitu banyak alasan-alasan kenapa mereka pada akhirnya keluar rumah, kembali beraktivitas. Yang pertama pasti alasan ekonomi. Mau di lockdown kayak apapun, kalau perut nggak diisi, ya mau bisa apa? Daripada mati kelaparan, ya udahlah, yang kena paling 50% misalnya di rumah misalnya. Yang penting dapat duit buat dapur tetap ngebul. Lalu yang kedua mungkin juga pada akhirnya tadi sosialisasi, kangen sama teman-teman, nggak cukup hanya dengan video call yang cuman ya kayaknya tuh kalau nggak ketemu langsung tuh nggak afdol. Lalu yang ketiga juga mungkin rendahnya informasi yang mereka terima, menganggap yang penting udah vaksin, atau ada kata-kata yang penting pakai masker kalau keluar-keluar, nggak apa-apa deh. Sekarang mulai nih, kalau kita lihat di mall-mall atau di tempat rekreasi itu orang bahkan banyak yang nggak pakai masker, itu yang sangat menyedihkan. Nah, dan yang terakhir adalah sebetulnya kesadaran bahwa aku tuh bisa menularkan virus ini kepada orang-orang yang aku jumpai ataupun kepada keluargaku. Nah, dari sisi sini, dari seorang dokter Jody bisa mengedukasi apa? Ini loh, bahwa virus ini mudah sekali penularannya. Apalagi sekarang pakai yang namanya mutasi-mutasi, ada kita kenal hari ini yang Delta katanya, yang sangat mudah menulari. Nah, itu mungkin kita dokter bisa menginformasikan kepada khalayak ramai separah apa virus yang mutasi yang sekarang ini secara cepat menginfeksi. Jadi memang yang terbaru yang Delta ini memang ramai ya, dari pertama kali ditemukan kemudian nih, dan kayak virus itu kan punya spike ya, duri-duri gitu ya. Dan mutasi itu mereka masih bermain di area-area situ. Nah, untungnya memang sekarang ini kan ada teknologi vaksin, dan vaksin itu memang dinyatakan tetap masih oke untuk virus-virus yang bermutasi. Tapi permasalahannya, vaksin itu ibaratnya kita menggunakan helm. Nanti kita akan bahas tentang vaksinnya. Pakai helm. Helm itu memang kita bisa tahu bahwa helm itu bukan takut kita ditilang sama polisi, tapi adalah untuk keselamatan kita. Apakah orang yang pakai helm kecelakaan akan selalu tetap hidup? Enggak juga. Ada nggak kemungkinan orang yang pakai helm kecelakaan dia bisa meninggal, padahal sudah pakai helm? Tetap bisa. Apakah ada orang yang divaksin kemudian setelah divaksin dia tetap bisa kena COVID? Tetap bisa, tetapi dengan persentase yang memang lebih rendah. Ada nggak yang sudah divaksin kemudian meninggal? Bisa juga. Ya, tapi istilahnya adalah itu berusaha untuk memproteksi, dengan satu level itu memproteksi. Nah, dengan kondisi sekarang mereka sudah pada kumpul-kumpul lagi, happy lagi dan yang lain-lain, memang harus selalu diperhatikan karena seringkali orang tidak aware budaya menggunakan masker itu kan suatu budaya masih sangat baru. Budaya cuci tangan memang budaya yang baru, dari dulu kita diminta cuci tangan gitu kan, tapi sekarang wah semua orang bisa pakai sanitizer, orang bisa cuci tangan dan yang lain, udah mulai berhati-hati. Tapi kadang-kadang kelemahan itu juga yang membuat kita lengah adalah ya karena kita lebih mementingkan ya kan. Kadang-kadang silaturahmi juga sama nih, gitu kan, mau libur apapun, mau ada kemarin libur Idul Fitri, libur Natal, libur Tahun Baru, libur kemerdekaan waktu itu dulu dan sebagainya. Itu membuat akhirnya angka juga akhirnya pasti akan bisa meningkat. Nah, dengan demikian kesulitannya adalah segala macam mutasi virus dan yang lain itu kan karena memang masih sangat baru, virus yang baru, dan virus itu akan selalu mencari cara juga untuk bisa replikasi dan yang lain-lain.
Virus tidak punya otak, virus tidak punya kaki. Dia ditularkan sama orang. Jadi orang nular lagi, menularkan gitu. Jadi dia bisa bergerak karena memang ada yang membawanya dia bergerak. Jadi pada dasarnya kita jauh harus berhati-hati. Jangan sampai lengah dengan kondisi mutasi virus yang sekarang ini memang sedang bermutasi dan kemudian lebih memudahkan orang untuk tertular, gitu kan. Meskipun orang sekarang lebih menginginkan untuk mereka bisa, sekarang saya sudah vaksin nih, kemudian saya bisa aktivitas segala macam. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan penularan ini membutuhkan cara yang memang masih terus diteliti oleh para ahli. Waktu itu kita sudah bilang, masih ingat kalau waktu itu Menteri Terawan sempat bilang, Pak Menteri Kesehatan yang waktu itu, hanya yang sakit saja yang pakai masker, yang sehat tidak usah. Waktu itu dibilang begitu. Dan pada saat itu semua orang menyerang. Wah, Bapak Menteri gimana ini? Yang semua yang kita nggak tahu dan sebagainya. Dan karena pada saat itu memang penularan masih belum pakai droplet waktu itu. Belum pakai airborne, masih droplet. Sekarang sudah diteliti, makin lanjut, wah ternyata dalam area manapun dia bisa menyebar dan sebagainya. Jadi memang selalu berkembang. Ya, penelitian ini akan terus berkembang, akan terus berjalan, dan kita memang lebih baik berjalan kita tetap memproteksi diri kita dengan 5M itu tadi supaya kedepannya akan lebih mudah. Itu Romo yang paling penting. Ya, sekarang begini Dok, peran media sosial lah, entah WhatsApp, Instagram, Facebook, memang seperti pedang bermata dua. Kita bisa terima dari melek mata sampai nanti tidur lagi, aneka macam informasi tentang COVID. Ada yang membahagiakan, nyenengin dengerinnya, ada yang, makin kita was-was. Kita nggak tahu media sosial mana yang sumbernya baik. Kita nggak tahu data-data akurat mana atau termasuk juga penanggulangannya, vitamin-vitamin, suplemen, berjemur, ataupun apapun lah. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kita tentang sumber yang baik, sumber yang tepat yang bisa dipercaya? Kira-kira gimana, Dok? Oke, ada banyak sekali sumber yang bisa dipercaya sebagai momentum untuk edukasi. Saya bukan mempromosikan, tapi di Instagram ada banyak sekali, misalnya Pandemic Talks dan yang lain-lain, itu juga salah satu akun yang bisa dipakai. Akun untuk dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan sudah jelas mereka berusaha seakurat mungkin. Kemudian dari WHO atau dari WHO juga sebisa mungkin, seakurat mungkin dia akan berikan itu. Yang lain-lain, akun-akun yang berusaha untuk seolah membuat kita jadi tidak aware terhadap COVID. Itu harus dihindari. Akun-akun yang mengatakan bahwa COVID ini merupakan suatu rekayasa, COVID ini bukan, dan sebagainya. Lalu seringkali Romo, ini yang paling sering saya selalu bilang, rumah sakit itu kadang-kadang meng-COVID-kan pasien. Itu dia. Nah ini nanti sebelum Romo tanya saya mesti jelaskan dulu. Jadi gini Romo, kan kita selalu bilang bahwa pasien itu kan punya kemampuan, punya mandatori untuk bisa menentukan maunya bagaimana, ya kan? Sakit apa, kemudian kita bisa menentukan obatnya istilahnya saya mau diobati, saya perlakuan yang mau seperti apa, kita berhak untuk menentukan bukan tindakan medis ya. Tindakan medis dokter memberikan pilihan, pasien yang menentukan. Tapi masalahnya, opsi untuk independensi terhadap pasien itu ada 3 opsi di mana pasien itu akan kehilangan independensi itu. Itu menurut peraturan Menteri Kesehatan ada sendiri, sudah lama ditandatangani oleh Presiden SBY. Yang pertama adalah pasien yang kehilangan kesadaran. Dia tidak akan punya opsi itu. Kedua, pasien yang mengalami gangguan jiwa, mohon maaf. Dia tidak ada opsi itu. Dan yang terakhir adalah pasien yang memiliki infeksi di tubuh atau suatu kondisi penyakit, di mana kondisi penyakit ini bisa berpotensi menyebar ke masyarakat luas dalam term of pandemic. Di situ mereka akan kehilangan kebebasan untuk menentukan. Nah, maka pada begitu dinyatakan sudah COVID, otomatis dirawat, saya nggak mau. Nah, itu dia sudah kehilangan independensi itu pada dasarnya, ya. Nah, karena itu kan berpotensi untuk menular. Nah, bagaimana dengan pasien yang kondisinya itu kemudian kan ada istilah kontak erat ya, Romo ya. Kontak erat itu kalau kita pernah bersinggungan tangan, maka tidak ada tuh yang namanya jabat tangan itu. Sekarang kan banyak yang begini. Jabatan tangan. Ada juga yang begini. Ini nggak bisa. Ini termasuk kontak erat, Romo. Kulit dengan kulit, kontak erat. Lebih baik begini, atau kalau
di luar negeri banyak sekali kan karena mereka pakai lengan panjang, maka saya perjalanan pergi pun harus pakai lengan panjang, itu standar dari Gajah Mada. Tidak boleh pakai lengan pendek naik pesawat. Bukan karena saya senang biar kelihatan kayak orang kantoran, Romo, bukan, karena saya merasa ini panas tuh. Tapi karena ini akan lebih melindungi kita. Nah, kontak erat itu bersentuhan, kemudian juga berada dalam tempat di mana berjarak kurang dari 1,5 meter selama lebih dari 15 menit, termasuk kontak erat. Maka kalau lawan kita itu kena kasus COVID, kita akan dimasukkan ke dalam kontak erat dan kita juga harus dilakukan tracing, diperiksa dan yang lain-lain. Nah, ada fenomena, suatu aturan bahwa kasus-kasus pasien yang kontak erat, Romo, yang mereka yang kontak erat, kalau mereka statusnya meninggal, masuk ke rumah sakit dengan kondisi death on arrival, masuk ke UGD statusnya dia sudah meninggal, dia akan diberlakukan tata laksana pemulasaran jenazah secara COVID. Jadi bukan berarti kita mau COVID kan, bukan. Karena memang ibaratnya nih, papa mamanya suami istri, kemudian yang suaminya kena COVID. Istrinya satu kamar, which is istrinya statusnya masuk kontak erat. Suaminya di karantina, istrinya tiba-tiba meninggal mendadak. Sudden death di kamar. Kita nggak tahu, ya mungkin kena jantung atau kena stroke atau apapun karena emang istrinya ada bawaan. Lalu dibawa ke rumah sakit, kondisinya kan death on arrival. Datang sudah meninggal. Gitu. Itu statusnya akan dilaksanakan pemulasaran jenazah secara COVID. Seperti itu. Dan di situ memang, ya karena memang kita lebih baik men-settingkan itu. Kalau statusnya COVID ini sama kalau kita film zombie, Romo. Jadi kan kalau dia digigit dalam kondisi ini, kita harus yakin bahwa dia sudah digigit oleh zombie sampai bisa dibuktikan this is not COVID. Gitu, untuk meminimalisir pencegahan. Nah, orang-orang sering merasa bahwa kita nih kalau pergi tes antigen, ya kan, itu hanya untuk sebagai syarat aja. Kalau saya sudah dites antigen, artinya saya boleh pergi. Which is, kalau syarat artinya apa? Harus negatif kan? Kalau positif, nggak bisa pergi dong. Nah, itu pemikiran orang yang seringkali kelirunya seperti itu. Padahal checking itu adalah untuk membuat kita lebih aman, sehingga kita tidak menularkan kepada orang lain. Gitu, Romo. Baik, dua pertanyaan saya yang terakhir, Dok. Apakah COVID ini akan menjadi unending story in Indonesia? Karena ya vaksinnya juga, jumlah warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ratusan juta. Berapa jumlah yang masuk vaksin dari luar negeri, dan berapa pembiayaannya dan lain sebagainya. Yang satu mungkin udah divaksin, belum semua divaksin, tapi yang udah divaksin kena lagi, dan terus menulari. Bagaimana kiat mencegah unending story ini? Oke, mencegah unending story. Kalau saya bilang apakah unending, saya percaya akan berakhir. Ya, mungkin tidak dalam waktu dekat. Kita aminkan, tidak dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu yang akan lebih panjang. Permasalahannya, Romo, membereskan COVID itu sama kayak kita nyapu kamar, Romo. Kalau kita nyapu kamar, tapi tetap banyak yang lalu lalang, ya nggak beres-beres nantinya. Atau seperti kita mengaspal jalan di siang hari. Ngaspal jalan siang hari, yuk kendaraan bisa lewat, nggak beres juga akhirnya gitu kan. Tapi memang susah. Lockdown memang pemikiran dari tim medis itu adalah yang terbaik, adalah lockdown buat saya juga. Tapi memang kebijakan kesehatan seringkali tidak bisa seiring sejalan dengan kebijakan ekonomi. Tadi Romo di awal pernah sempat menyampaikan, ya saya bagaimanapun kami dari kesehatan masyarakat pun juga berusaha untuk bisa menjembatani gimana caranya supaya ekonomi tetap bisa jalan, tapi kesehatan pun tetap harus dengan protokol. Maka sekarang sudah mulai dibuka kan, ya seperti aktivitas itu. Nah, permasalahan dari masalah vaksin juga sama. Vaksin target yang di Indonesia adalah 40 jutaan, sekitar 40,3 juta orang divaksin, dan kita emang harus memberikan apresiasi kecepatan vaksin kita. Sekarang sudah 51% tervaksin Indonesia per hari ini, per kemarin ya, 51%. Tenaga medis ada sekian, lansia sekian, petugas umum sekian gitu. Nah, dan pemerintah membuka jalan untuk vaksin gotong royong juga, untuk vaksin mandiri, tapi memang harus berbayar dan settingannya tidak bisa orang sendiri tapi lewat perusahaan mereka. Jadi ini salah satu langkah. Kita bisa melihat negara tetangga kita hari ini, di koran hari ini juga salah satu negara, kepala negaranya juga minta maaf karena vaksinnya sempat tertunda dan yang lain-lain di negara tetangga kita. Jadi kita nih salah satunya cukup cepat nih. Kita mesti mengapresiasi presiden dan juga mengapresiasi jajaran-jajaran yang lain-lain untuk berusaha untuk vaksin. Nomor satu tetap 5M harus dijalankan. Ya, kita tetap harus pakai masker, harus membiasakan diri untuk cuci tangan, kemudian kita harus bisa jaga jarak, ya, kemudian menghindari mobilitas dan meminimalisir
mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan saat ini. Kemudian jangan lupa, mari sukseskan sama-sama untuk vaksin. Mau vaksin mandiri terserah. Kalau vaksin dari pemerintah itu kayaknya ngantrinya lama, dia bisa dapat vaksin mandiri, silakan. Tidak ada vaksin yang istilahnya saya merekomendasikan mendingan pakai vaksin ini, mendingan pakai vaksin ini. Itu macam-macam. Ya, vaksin ada yang dari mRNA rekombinan, ada yang dari virus dilemahkan, ada yang dari viral vector, dan sebagainya. Itu semuanya, kalau saya selalu bilang, dok, vaksin apa yang bagus buat saya? Jawaban saya adalah vaksin di mana detik ini juga Anda bisa disuntikan. Sekarang, tanpa menunggu besok. Jadi, apapun silahkan, gitu kan? Dan semuanya masih dinyatakan tetap aman dengan segala macam penelitian-penelitian yang masih terus berjalan. Kalau Anda divaksin, di situ akan ada tim medisnya. Anda kenapa-napa, ditungguin. Jangan takut, gitu kan. Lihat teman-teman sudah vaksin. Malu kalau belum vaksin. Saya selalu bilang gitu, karena bukan hari pemuka agama aja, Romo. Tapi teman-teman sudah vaksin itu juga membuat dia juga pengen vaksin, gitu kan. Maksud teman saya sudah, saya belum, gitu-gitu juga. Kemudian juga meminimalisir untuk, ya istilahnya gunakan media sosial untuk kita bisa bersilaturahmi. Ya, kalau kita mau makan-makan dan sebagainya, ya kadang-kadang saya nggak bisa menahan orang untuk nggak pergi, Romo. Ya kan, kadang-kadang kita juga mau pergi, tapi tolonglah lihat yang betul. Kalau memang ternyata terlalu ramai, jangan. Kalau memang makan mau di tempat yang terbuka, itu jauh lebih bagus, gitu kan. Yang jauh berjauhan, kadang keluarga kumpul juga kita nggak tahu. Ya, belum tentu juga dia aman. Ya, dulu di awal-awal Romo masih dinyatakan bahwa anak-anak kemungkinan kecil menderita COVID berat sampai meninggal. Sekarang penelitian berbeda. Oh gitu. Mungkin mutasi itu juga, ya mungkin penelitian itu juga membuat meneliti bahwa mutasi-mutasi itu ada menyerang anak-anak sampai membuat COVID berat. Dulu masih belum. Sekarang ya, jadi itu masih berjalan terus. Jangan mengatakan bahwa pemerintah nggak jelas, ini aturannya berubah-berubah. Di luar negeri sama. Semakin itu diteliti prospektif, semakin itu berjalan ke depan, semakin mungkin ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Baru 1 tahun, Romo. Bayangkan penyakit diare yang sudah lebih dari 40 tahun diteliti. Ini mau membandingkan diare dengan COVID. Ya, beda jauh. Dan orang membandingkan dengan penyakit sebelumnya, virus flu burung. Dengan flu burung yang kena sekitar 800.000, meninggal mungkin kalau nggak salah 400.000, saya lupa. COVID 1,9. Bedanya jauh sekali. Dan seluruh negara kelimpungan dalam hal ini. Gitu. Jadi kalau saya bilang bagaimana kita selalu tetap bisa bertahan di sini sambil sama-sama terus berusaha untuk mengupayakan pemerintah. Pesan saya adalah saat ini tidak ada cara yang lebih baik daripada mengikuti program pemerintah bersama-sama untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Bukan untuk mempercayai berita-berita hoax, bukan untuk mempercayai segala macam teori konspirasi. So kita percaya ini akan berakhir, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi ya Tuhan menyertai kita, semoga bisa kita tetap sehat terus. Itu Romo. Nah, yang terakhir dari saya, Dok. Mungkin saya dan juga teman-teman yang menonton, sahabat-sahabat Bible Learning mau tahu kiat-kiat sehat seorang Dr. Jody. Stay smart, stay healthy, stay young, juga menginspirasi, punya kepedulian dengan sesama juga. Kira-kira apa sih, Dok, untuk menciptakan sebuah kehidupan yang seimbang? Aduh, saya kadang bingung kalau kiat hidup sehat harus mulai dari mana. Tapi nomor 1 buat saya, Romo, adalah mindset. Ya, kita berpikir mindset ya. Positive thinking itu sudah pasti, dan kita nggak pernah boleh lupa yang namanya bersyukur. Orang itu seringkali terlambat untuk dalam hal bersyukur, sehingga hal kecil dia tidak bisa bersyukur. Itu bahaya sekali buat saya, Romo. Jadi kalau dengan kita bisa bersyukur hal-hal kecil, kita akan bisa lebih happy. Jangan pernah lupa bahwa setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia dalam perkara besar. Itu kata-kata yang dari Bible yang dari dulu sampai sekarang masih relevan buat saya. Itu kemudian kalau saya memandang dari sisi medis, ya otomatis kita masih melakukan segala sesuatu, perhitungannya 24 jam, Romo. Jadi jangan menyimpan-nyimpan untuk besok. Contoh masalah makan. Kalau kita makan, mohon maaf ya, saya harus kata-kata keras. Kalau kita BAB itu kan per 24 jam, Romo, ya. Ada yang di bawah itu BAB. Ada yang 48 jam baru bisa BAB. Tapi intinya adalah kata-kata kita mau menghitung nilai gizi. Itu kita menghitung gizi yang makan yang masuk dengan makan yang keluar jelas harus seimbang. Makannya enak, olahraganya kurang, jelas. Ya, kita main kalori, Romo, ya. Tidur 8 jam, 450 kalori terbakar. Olahraga hardcore, maksimal olahraga 2 jam, itu sekitar 450 kalori juga terbakar.
Itu jadi kalau tidur cukup, olahraga cukup, kemudian makan makanan bergizi, niscaya akan terjadi seimbang. Nah, seringkali orang nawar, Romo, nawar. Nawar itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri sebetulnya. Contohnya begini, saya besok mau olahraga. Jadi saya hari ini pengen makan enak. Ayo banget. Jadi makan enak masuk hari ini. Ya, sering banget gitu Romo. Masalahnya kita menghitung, Romo, dari start BAB sampai BAB berikutnya. Kan yang kita masuk tertampung di perut. Ya kan, yang kita masuk tertampung di perut akan diserap oleh sistematika tubuh, kemudian nanti akan menjadi energi dan sebagainya. Beberapa yang tidak dipakai pasti akan dibuang. Jadi jangan sampai kita masuknya sekarang, kemudian BAB-nya kapan, terus kemudian olahraganya besok. Jadi sekarang ini masuk banyak, besok nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita menghitungnya itu per 24 jam. Gizi yang masuk dengan gizi yang keluar. Jadi nggak bisa nih sekarang makan enak, olahraganya besok. Atau enggak, lulusanya kan olahraga. Jadi sekarang makan enak, besok makan enak, nggak bisa. Itu untuk per 24 jam. Jadi yang selalu saya tekankan adalah bagaimana kita bisa menghitung nilai gizi yang bagus. Manfaatkan internetnya, teknologi digital untuk bisa mencari gizi-gizi yang memang sesuai buat kita, makanan yang sehat, mengurangi gula, mengurangi gorengan dan yang lain-lain. Kemudian kalau mau cheating day silakan seminggu sekali. Ya, ada yang minggu-minggu ke gereja, setelah dari gereja mau beli makanan yang di pojok sana silakan ya. Senin sampai Sabtu makan yang sehat. Gitu. Kalau nggak bisa cheating day hari Minggu, ya cheating day Minggu dan Kamis. Supaya apa Romo? Senin, Selasa, Rabu makan disiplin, Kamis makan enak, Jumat, Sabtu disiplin, Minggu makan enak. Kalau enggak nanti nyuri-nyuri nih, mamahnya nggak lihat, kita cheating day. Cheating day itu untuk kita. Atas gitu. Dan olahraga, patuhi protokol kesehatan kalau kita memang mau berolahraga. Mau di tempat gym. Tempat gym itu bahaya sekali Romo sebetulnya. Karena tertutup, ada AC. Jadi kalau memang mau tempat gym silakan menggunakan masker. Berjauh-jauhan, selalu jaga jarak. Kalau mau kita lari atau olahraga kardio, selalu perhatikan. Jangan sampai nanti kayak orang suka lari depan belakang. Ya, virus bisa tertular ke belakang juga dan sebagainya. Itu ya kita, orang Indonesia tuh pinter-pinter Romo. Tapi kadang-kadang implementasinya yang kadang-kadang kita suka lupa. Gitu. Tapi menurut saya mereka tuh pinter-pinter. Gitu Romo. Baik Dr. Jody, luar biasa pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya di sela-sela meetingnya yang padat bisa menyediakan waktu buat kita. Sukses buat tesisnya, buat disertasinya. Semoga kita akan cepat-cepat tahun depan di wisuda ya. Sukses Amin. Untuk pelayanannya juga, untuk semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Dr. Jody. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku yang terkasih. Dengar pesan Dr. Jody, bukan saya yang ngomong, tetapi seorang dokter yang memang berkecimpung dalam kesehatan. Ternyata saudara-saudaraku, menjaga kesehatan termasuk protokol COVID adalah bagian dari iman karena tubuh kita adalah ciptaan Allah. Bukan diri kita si pemilik tubuh, tapi ciptaan Allah. Allah bisa menggunakan tubuh kita, hidup kita untuk orang lain. Termasuk juga kita harus bertanggung jawab terhadap bagaimana kita menghidupi diri kita. Baik, salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.